Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atik Dayatri dengan NIM 1915280. Program Studi Bimbingan Konseling Islam. Dosen pengampu Rodo Zaimah MPD dengan mata kuliah manajemen BK. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dan pendekatan manajemen klasik dan juga neoklasik. Nah, indikatornya yang pertama ada sejarah perkembangan teori manajemen, aliran klasik manajemen ilmiah dan teori organisasi klasik, teori dan kontributor aliran klasik, aliran hubungan manusiawi atau neoklasik, teori dan kontributornya, dan aliran manajemen modern. Di sini ada sejarah singkat mengenai perkembangan teori manajemen. Pada periode 1870 sampai dengan 1930, aliran manajemennya bernama manajemen ilmiah. Kontributornya bisa dilihat di sini banyak sekali, salah satunya yaitu Frederick W. Taylor. Dan pada tahun 1900 sampai dengan 1940, aliran manajemennya yaitu teori organisasi klasik. Salah satu kontributornya yaitu Henry Fayol, dan selanjutnya pada 1930 sampai dengan 1940, aliran manajemennya berubah menjadi manajemen neoklasik atau hubungan manusiawi. Dan pada tahun 1940 sampai dengan sekarang itu berubah menjadi manajemen modern. Nah, teori manajemen klasik di sini terbagi menjadi dua aliran. Yang pertama ada aliran manajemen ilmiah dan teori organisasi klasik. Yang pertama manajemen ilmiah. Manajemen metode ini diterapkan pada macam-macam kegiatan organisasi, terutama dalam usaha peningkatan produktivitas. Manajemen ini tidak hanya mengembangkan pendekatan rasional untuk pemecahan masalah organisasi, tetapi juga meletakkan dasar profesionalisasi manajemen. Adapun kekurangan dari manajemen ilmiah ini tidak memuaskan kebutuhan sosial karyawan dan juga mengabaikan keinginan manusia untuk kepuasan kerja. Selanjutnya ada kontributornya. Salah satunya yaitu Frederick W. Taylor. Dia memberikan 4 prinsip dasar penerapan pendekatan ilmiah pada manajemen, yaitu pengembangan metode-metode ilmiah dalam manajemen agar metode yang paling baik untuk pelaksanaan tiap pekerjaan dapat ditentukan. Kemudian seleksi ilmiah untuk karyawan, agar setiap karyawan dapat diberi tanggung jawab atas sesuatu tugas sesuai dengan kemampuannya. Kemudian pendidikan dan pengembangan ilmiah para karyawan, dan yang terakhir kerjasama yang baik antara manajemen dan tenaga kerja. Nah, teknik yang dikembangkan oleh Taylor ini yaitu studi gerak dan waktu, pengawasan fungsional, sistem upah perpotong diferensial, prinsip pengecualian, kartu instruksi, pembelian dengan spesifikasi, standarisasi pekerjaan, peralatan, serta tenaga kerja. Selanjutnya itu teori organisasi klasik. Kontributornya yaitu Henry Fayol. Ia mengemukakan bahwa teori dan teknik-teknik administrasi sebagai pedoman bagi pengelolaan organisasi yang kompleks. Fayol merinci manajemen menjadi 5 unsur, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, pengkoordinasian, dan pengawasan, atau biasa disebut dengan POAC, planning, organisatoring, actuating, dan controlling. Selanjutnya ada James D. Mooney. Ia mendefinisikan organisasi sekelompok, 2 atau lebih orang yang bergabung untuk tujuan tertentu. Untuk merancang organisasi perlu diperhatikan 4 kaidah dasar, yaitu koordinasi, prinsip skalar, prinsip fungsional, dan prinsip STAT. Selanjutnya ada aliran hubungan manusiawi atau neoklasik. Aliran ini muncul karena pendekatan klasik tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi dan keharmonisan kerja. Aliran hubungan ini menekankan kebutuhan sosial usaha yang melengkapi pendekatan klasik sebagai usaha peningkatan produktivitas. Adapun kelemahan dari teori ini adalah tidak menggambarkan konsep makhluk sosial secara lengkap sebagai individu dalam tempatnya bekerja. Nah, kontributornya di sini ada Hugo Mustenberg. Ia menerapkan peralatan psikologi untuk membantu pencapaian produktivitas melalui 3 cara, yaitu penemuan best possible person, penciptaan best possible work, penggunaan best possible effect untuk memotivasi karyawan. Dan selanjutnya ada Elton Mayo. Dalam risetnya menemukan bahwa perhatian khusus seperti perasaan terpilih menjadi partisipan mempengaruhi usaha-usaha mereka dan kelompok kerja informal. Lingkungan sosial karyawan memiliki pengaruh besar pada produktivitas. Nah, sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Dadah.